Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Komala Dewi SAG ME dengan nomor induk dosen nasional 0123037401. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Ilmiah Medan, khususnya di program studi Sarjana Ekonomi Syariah. Video ini bertujuan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT PT bidang pengajaran sertifikasi dosen Smart tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf dengan kode mata kuliah IS 304 yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa ekonomi syariah. Saya melaksanakan perkuliahan ini dengan cara DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Sementara delivery adalah proses yang saya gunakan dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Sedangkan interaction adalah proses interaksi yang saya lakukan selama mengajar dengan mahasiswa, sehingga mencapai peningkatan dalam pengetahuan dan sikap. Selanjutnya, assessment adalah proses penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan CPL terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah sikap, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sendiri. Yang kedua, bidang pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar ilmu ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, dan manajemen perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai hukum bisnis dan hukum Islam yang terkait dengan ekonomi syariah, baik praktik lembaga keuangan syariah. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu. Selanjutnya, mahasiswa juga mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, keterampilan khusus, yaitu mampu menyampaikan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen dan analisis pengembangan ekonomi berdasarkan paradigma ekonomi syariah. Dan selanjutnya, mampu menilai kelayakan pembiayaan usaha berdasarkan kriteria dan prosedur dalam ekonomi syariah. Dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dapat diperoleh bahan kajian, di mana kajian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan, yaitu dalam pelaksanaan 2 kali ujian, yaitu ujian semester tengah dan ujian semester akhir. Adapun bahan kajiannya antara lain, pertama, pengertian dari ekonomi zakat dalam Al-Quran, dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat-syarat zakat, dan orang yang berhak menerima zakat, serta hikmah dari zakat tersebut, serta asas-asas zakat. Selanjutnya, pengertian harta, sifat harta, jenis-jenis harta, fungsi utama harta, fungsi konsumsi, fungsi investasi atau tabungan, serta fungsi zis atau zakat infak dan sedekah, unsur-unsur harta, kedudukan harta, pembagian harta, serta tabiat manusia akan harta. Selanjutnya, zakat yang dikiaskan atau zakat kontemporer, yaitu zakat perusahaan, zakat profesi, zakat perhiasan, zakat produktif, pengertian zakat produktif itu sendiri, konsepsi zakat. Selanjutnya, zakat perniagaan, objek zakat perniagaan, jenis-jenis zakat perniagaan, nisab zakat perniagaan, syarat dan rukun dari zakat perniagaan, prosedur zakat perniagaan, proses penyaluran zakat perniagaan, perhitungan zakat perniagaan. Selanjutnya, regulasi dasar-dasar perekonomian yang baku, memenuhi dasar fakir miskin, menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan sektor usaha, melancarkan distribusi pendapatan, serta menaikkan permintaan dan pola konsumsi fakir miskin. Selanjutnya, pengertian pajak, subjek dan objek pajak, hubungan antara pajak dan zakat, perbedaan dan persamaan antara zakat, ketidakguguran zakat akibat pajak, serta integrasi pajak, zakat, dan infak di Indonesia. Selanjutnya, lembaga resmi pengelolaan zakat, pokok-pokok manajemen zakat, sejarah manajemen zakat di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, masa setelah Khulafaur Rasyidin, manajemen zakat di berbagai negara muslim. Untuk selanjutnya, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, sejarah wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta macam-macam atau jenis wakaf dari segi peruntukan, wakaf ahli, wakaf khairi, serta manfaat wakaf itu sendiri, serta batasan pemberian wakaf. Selanjutnya, pengertian wakaf produktif, macam-macam wakaf produktif,
wakaf uang, wakaf tunai, manfaat wakaf uang, sertifikat wakaf uang, serta pendapat berbagai ulama atau fatwa MUI mengenai pengembangan zakat dan wakaf. Dalam penyampaian materi atau delivery di kelas, saya menggunakan media presentasi, yaitu yang pertama PowerPoint, menggunakan berbagai sumber literatur, yaitu buku ajar ekonomi zakat dan wakaf, jurnal, berbagai artikel sesuai dengan materi yang saya bawakan. Selanjutnya dalam interaksi dosen dan mahasiswa, saya menggunakan metode SCL, yaitu Student Center Learning. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif, sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Dari SCL atau Student Center Learning akan dikembangkan menjadi Discovery Learning, Self-Directed Learning, Small Group Discussion, dan Case Study. Akan saya sesuaikan dengan CPMK dan topik mata kuliah pertemuan. Interaksi yang saya lakukan dengan cara adanya tanya jawab, kuis, diskusi, dan memberikan feedback kembali kepada mahasiswa sehingga terbentuk komunikatif yang berlangsung dua arah. Selanjutnya di dalam diskusi kelas, mahasiswa membuat kelompok untuk mendiskusikan permasalahan atau kasus-kasus yang saya berikan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan penyelesaian permasalahan tersebut kepada kelompok lain, dan kelompok lain akan memberikan feedback berupa pertanyaan sehingga terbentuk suasana yang aktif dan komunikatif. Adanya perangkat lunak yaitu Learning Management System di Universitas Imelda Medan disebut dengan SPADA. Nah, kegunaan SPADA adalah memudahkan mahasiswa dalam mengakses RPS, modul teori, mengisi absensi, serta forum diskusi dan pengumpulan tugas. Mahasiswa juga wajib mengerjakan kuis sebelum dimulai perkuliahan yang berupa pretest dan kuis setelah perkuliahan yang berupa post-test. Terakhir yaitu assessment. Sebagai assessment, proses penilaian secara langsung yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa secara objektif, di mana sudah tertera di dalam RPS penilaian yang terdiri dari yang pertama itu tentang kehadiran adalah 10%, kedua tentang tugas struktur sebesar 15%, yang ketiga kegiatan mandiri sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 35%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya ampu secara micro teaching, secara luring. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya nak, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini untuk mata kuliah ekonomi, zakat, dan wakaf ya. Nah, sebelum memulai materi kita, dipersilahkan kalian, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab dari pretest untuk mata kuliah ini. Silahkan, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, pertemuan kita kali ini adalah tentang harta dan manusia dalam perekonomian Islam ya. Nah, harta dalam pengertian di sini adalah yang Ibu maksudkan sebagai objek dari zakat. Bagaimana kondisi daripada harta itu? Yang pertama nih, harta itu disebut sebagai segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kalau salah satu dari hal tersebut tidak bisa dipergunakan, apakah dia dikategorikan terhadap harta? Tidak. Harus ini ya, harus ketiganya. Yang pertama itu bernilai, dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, ada kriteria-kriteria dari harta yang dikategorikan kepada zakat. Apa dia? Yang pertama nih, diperoleh secara halal. Kalau yang kira-kira subhat boleh nggak ya? Nggak boleh lah Bu ya. Nah selanjutnya, dimiliki sepenuhnya. Kenapa dimiliki sepenuhnya? Ada yang bisa jawab? Ini pertanyaan baru, cut ya. Nggak ada masuk itu. Oke, yang pertama dari kriteria harta dikategorikan wajib dizakati, yaitu yang pertama adalah diperoleh secara halal, dimiliki sepenuhnya, memiliki potensi untuk berkembang, yang selanjutnya mencapai nisab atau batas minimal, yang keempat telah mencapai haul atau 1 tahun kepemilikannya. Kenapa? Yang pertama nih, diperoleh secara halal. Kalau yang secara kira-kira nggak halal, boleh nggak dizakati? Tidak boleh ya. Nah, yang kedua, dimiliki sepenuhnya. Artinya apa? Tidak boleh ini milik orang lain. Bahwasannya harta itu memang dia milik seutuhnya, tidak digadaikan contohnya ya. Selanjutnya, memiliki potensi untuk berkembang. Itu udah pasti ya, tidak dilakukan lagi. Selanjutnya
mencapai nisab atau batas minimal. Nah, kalau kita mau menzakati tentang harta sesuatu, misalnya emas. Nah, haulnya berapa? Nisabnya berapa? Ini harus disesuaikan. Selanjutnya, telah mencapai haul, itu dia tadi ya. Nah, ukuran dari haul ini adalah mencapai 1 tahun. Selanjutnya kita ke sifat harta. Nah, sifat harta ini bisa kita menilai dari yang pertama nih, milik penuh. Bagaimana? Yang dikategorikan milik penuh itu, harta tersebut harus dimiliki secara sah dan penuh oleh pemiliknya, bukan dari hasil rampasan atau curian. Ya, garis bawah ini nih, secara sah dan bukan dari hasil rampasan atau curian. Selanjutnya, bagaimana sifat harta? Dapat dikembangkan. Artinya apa? Harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah atau menghasilkan keuntungan baik secara alami maupun sah. Contohnya apa, Bu? Warisan bisa jadi ya, berkembang. Bisa dikat ya, contohnya dikat aja ya. Baru yang ketiga itu sifat harta bagaimana? Halal. Halal tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat Islam. Sudah pasti ya. Selanjutnya, sifat harta bagaimana? Cukup nisab atau balagh an-nisab. Apa artinya? Jika terkait dengan zakat, maka harta tersebut harus mencapai jumlah minimalnya. Kita misalkan ke emas. Berapa kira-kira emas? Dikategorikan dia nisabnya 85 gram ya. Selanjutnya, fungsi utama harta yang pertama itu sebagai konsumsi, yang kedua sebagai investasi, dan yang ketiga sebagai jis, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Dikonsumsi maksudnya macam mana? Bagaimana menurut kalian? Fungsi utama sebagai harta, fungsi utama harta sebagai konsumsi artinya dia dihabiskan, dipergunakan, dimanfaatkan ya harta tersebut. Nah, bagaimana dengan investasi? Bisa jadi ya ini save ya, saving. Yang ketiga ini adalah sebagai zakat, infak, dan sedekah. Nah, fungsi konsumsi. Apa itu fungsi konsumsi? Yaitu kegiatan ya. Suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda. Baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung, kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini kita dapat dibedakan ya, kebutuhan dan keinginan. Kenapa dibedakan? Nah, antara kebutuhan dan keinginan ini pasti ada perbedaannya. Kebutuhan memang yang harus wajib. Sedangkan keinginan itu adalah tidak mesti kita usahakan. Selanjutnya, fungsi investasi atau sebagai tabungan. Ya. Apa itu sebagai fungsi investasi atau tabungan? Suatu cara pengelola keuangan tetapi memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Dengan kata lain itu adalah merupakan tabungan yang lebih fokus pada keamanan untuk penjagaan ke masa depan ya. Itu dia tadi. Dan selanjutnya adalah persediaan dana. Misalkan ada terjadi sesuatu hal itu bisa jadi saving kita ya. Selanjutnya investasi adalah bertujuan untuk meningkatkan nilai uang dalam jangka panjang meskipun dengan resiko yang lebih tinggi. Oke. Selanjutnya ya, kita melihat tabiat manusia akan harta bagaimana gambarannya. Nah, manusia dalam harta pastinya bersifat akan kegemarannya akan tinggi ya, akan harta tersebut. Kecintaannya itu amat besar terhadap harta tersebut ya. Nah, ini kalau dalam Islam bagaimana tentang tabiat ini? Nah, kecintaan manusia ini ada dipanah nih dalam Al-Qur'an nih. Surah Al-Fajr ayat 20. Sudah tertulis ya, bagaimana gambaran manusia terhadap harta tersebut. Selanjutnya adalah fungsi jis, zakat, infak, dan sedekah, yaitu zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam bagi yang mampu ya. Baru infak dan sedekah adalah bentuk pemberian sukarela. Selanjutnya, jis ini berfungsi sebagai instrumen atau redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya unsur harta. Unsur harta ini ada dua. Yang pertama unsur ainiyah, yang kedua unsur urf. Apa itu yang pertama unsur ainiyah? Yaitu merupakan wujud dari suatu benda. Ya, kita ambil dari bendanya tersebut. Bentuknya seperti apa? Nah, yang kedua adalah unsur urf. Apa itu unsur urf? Adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, bahwasannya mengambil daripada manfaat daripada benda tersebut. Nah, inilah yang dikatakan dengan unsur-unsur harta.
Selanjutnya, kedudukan harta yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu yang utama. Selanjutnya adalah yang lebih utama lagi adalah dia merupakan pembersihan diri daripada harta tersebut. Yang selanjutnya adalah kontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Ini adalah untuk pemerataan ya, distribusian harta. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang fungsi utama dari harta atau yang berkenan dengan itu? Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya ya. Kira-kira ayat berapa di dalam Al-Quran itu yang membahas tentang zakat? Ada yang bisa menjawab? Silahkan Ulfa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, coba ayatnya nak. Oke, pas. Untuk selanjutnya ya, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira di antara kalian ada nggak yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi kita ini? Silahkan. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu sampaikan? Ya, silahkan Agri. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan pertama itu zakat. Ya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Oke. Dan zakat itu dia bersifat wajib. Ya. Kedua itu sedekah. Ya, sedekah. Sedekah itu adalah bentuk amal sosial yang dilakukan dengan sukarela dan bentuknya pun fleksibel. Ya. Dan sedekah itu dia bersifat sunnah ya. Baik, terima kasih ya. Agri sudah menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Sebagai penutup kita akan menjawab dari post-testnya ya untuk hari ini. Silakan dijawab post-testnya. Dengan berakhirnya kita menyelesaikan dari post-test kalian, maka kita akan menutup mata kuliah kita dengan hamdalah. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.